Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan dengan saya Andrianto. Pada kali ini saya akan membahas pelajaran PPKN kelas 9 bab 4, yaitu tentang keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Materi pertama kita mulai dengan persatuan, berarti perkumpulan dari berbagai komponen yang membentuk menjadi satu. Sedangkan kesatuan merupakan hasil perkumpulan tersebut yang telah menjadi satu dan utuh. Alat yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia yaitu Dasar Negara Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan lambang-lambang identitas nasional seperti bendera merah putih, lambang negara Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Selanjutnya, prinsip persatuan dalam keragaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan yaitu prinsip keragaman dan persatuan, prinsip nasionalisme Indonesia, prinsip kebebasan dan bertanggung jawab, prinsip wawasan Nusantara, dan prinsip persatuan. Persatuan membangun untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Selanjutnya kita membahas bentuk keberagaman masyarakat Indonesia. Keberagaman masyarakat Indonesia meliputi suku bangsa, agama, budaya, adat istiadat, bahasa daerah, pandangan politik, dan golongan. Ada beberapa daerah di wilayah Indonesia yang memiliki sistem kekerabatan yang masih kuat dianut oleh masyarakat. Sistem kekerabatan tersebut adalah parental, patrilineal, dan matrilineal. Apa sih ketiga sistem kekerabatan ini? Mari kita bahas ya. Sistem kekerabatan parental menarik garis keturunan dari kedua belah pihak atau ayah dan ibu. Penduduk laki-laki dan perempuan sama. Sistem kekerabatan patrilineal menarik garis keturunan dari pihak bapak di mana kedudukan laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan. Sistem kekerabatan matrilineal menarik garis keturunan dari pihak ibu di mana kedudukan perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Selanjutnya, pengaruh keberagaman masyarakat Indonesia. Dampak positif yang ditimbulkan dari keberagaman masyarakat Indonesia diantaranya terciptanya integritas nasional, menjadi sarana untuk memajukan pergaulan antara agama, budaya, dan golongan, dan dapat memperkaya khazanah budaya bangsa. Sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan dari keberagaman masyarakat Indonesia diantaranya terjadinya konflik dalam masyarakat, munculnya sikap primordialisme, munculnya sikap etnotrisme, dan fanatisme yang berlebihan. Apa sih arti dari primordialisme, sikap etnotrisme, dan fanatisme yang berlebihan? Sikap primordialisme yaitu pandangan yang berpegang teguh pada hal-hal di bawah sejak kecil, baik mengenai tradisi, adat istiadat, kepercayaan, maupun segala sesuatu yang di lingkungan pertamanya. Sikap etnotrisme yaitu suatu pandangan yang menganggap bahwa suku bangsanya sendiri lebih unggul dibandingkan dengan suku bangsa yang lainnya. Fanatisme yang berlebihan yaitu paham berpegang teguh cara berlebihan terhadap keyakinan sendiri, sehingga menganggap salah terhadap keyakinan orang lain. Selanjutnya, permasalahan yang mungkin muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Karena Indonesia ini sangat beragam, maka rawan sekali terjadinya konflik. Macam-macam konflik berdasarkan jenisnya dapat digolongkan menjadi konflik antar suku, konflik antar agama, konflik antar ras, dan konflik antar golongan. Penyebab konflik antara lain tidak adanya persamaan pandangan antar kelompok. Norma-norma sosial tidak berfungsi lagi dengan baik sebagai alat mencapai tujuan. Adanya pertentangan norma dalam masyarakat sehingga menimbulkan kebingungan masyarakat. Sanksi terhadap pelanggar atas norma tidak tegas atau lemah. Anggota masyarakat sudah tidak lagi sesuai dengan norma yang berlaku. Tindakan proses disosiatif yang proses persamaan tidak sehat. Berikut ini gejala yang memiliki potensi menjadi konflik. Gejala menguatnya etnotrisme kelompok, stereotip
terhadap suatu kelompok, hubungan antar penganut agama yang harmonis, dan hubungan antara penduduk asli dan penduduk yang pendatang yang kurang harmonis. Akibat dari terjadinya konflik adalah 1. Perpecahan dalam masyarakat, 2. Kerugian harta benda dan korban manusia, 3. Kehancuran nilai-nilai dan norma sosial yang ada, dan 4. Perubahan kepribadian. Upaya pencegahan konflik yang bersifat SARA. Nah, untuk mengatasi konflik yang bersifat SARA atau suku, agama, ras, dan antar golongan, ada 2 cara nih, yaitu cara preventif dan represif. Cara preventif artinya supaya dilakukan untuk mencegah terjadinya masalah dan sebelum terjadi masalah. Contohnya, mengembangkan sikap toleransi, kerjasama, latihan bersama, dan sebagainya. Cara represif adalah upaya mengatasi masalah pada saat atau setelah terjadinya masalah. Contohnya penangkapan, pembubaran paksa, dan sebagainya. Oke teman-teman, demikianlah pemaparan singkat dari mengenai keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.